Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahyati Azhari dari kelas manajemen S1 PJJ Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal UAS pengantar teknologi informasi. Penjelasan jawaban soal nomor 1, Internet versus intranet. Internet adalah jaringan global yang terhubung menggunakan protokol standar Internet Protocol Suite atau TCP/IP yang memungkinkan pengguna di seluruh dunia untuk saling terhubung dan berbagi informasi. Ini adalah jaringan publik yang dapat diakses oleh siapapun dengan koneksi internet. Sedangkan intranet adalah jaringan internal perusahaan atau organisasi yang menggunakan teknologi internet untuk berbagi informasi, kolaborasi, dan sumber daya internal. Intranet biasanya tidak dapat diakses dari luar organisasi dan memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan internet. Tantangan dan ancaman dari internet dan intranet. Untuk internet, tantangan utama internet termasuk keamanan informasi, privasi, dan keadilan layanan. Ancamannya meliputi serangan cyber seperti malware, phishing, dan pencurian data. Sedangkan untuk intranet, tantangan intranet meliputi manajemen dan integrasi sumber daya informasi internet, serta memastikan keamanan dan privasi data organisasi dari ancaman internal dan eksternal. Untuk perbedaannya, internet bersifat publik dan terbuka untuk umum, sementara intranet bersifat pribadi dan terbatas bagi pengguna internal organisasi. Internet digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan publik luas, sedangkan intranet digunakan untuk kolaborasi internal menggunakan sumber daya dan aliran kerja dalam suatu organisasi. Hal produktif dalam penggunaan internet. Yang pertama adalah akses terhadap informasi. Internet memungkinkan pengguna untuk mencari, mengakses, dan memanfaatkan berbagai informasi dari seluruh dunia. Yang kedua, komunikasi. Internet memfasilitasi komunikasi cepat dan efisien melalui email, pesan instan, dan platform media sosial lainnya. Yang ketiga adalah kolaborasi. Internet memungkinkan kolaborasi antara individu dan tim melalui alat-alat seperti pengeditan dokumen bersama dan konferensi video seperti Zoom, Google Meet, dan aplikasi pendukung lainnya. Yang terakhir adalah pembelajaran. Internet menyediakan akses ke berbagai sumber daya pendidikan dan pelatihan online, memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan mandiri. Selanjutnya adalah penjelasan dari jawaban soal nomor 2, etika dan profesionalisme dalam TI. Yang pertama adalah mematuhi standar etika dan privasi. Perusahaan dapat memastikan para profesional IT mereka mematuhi standar etika dan privasi dengan memberikan pelatihan dan memperkenalkan kebijakan yang jelas dengan penanganan data pelanggan dan privasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan profesional. Perusahaan dapat meningkatkan kemampuan profesional di bidang TI dengan menyediakan pelatihan, sertifikasi, dan dukungan untuk pengembangan karir karyawan. Ini termasuk untuk memfasilitasi partisipasi dalam seminar, konferensi, atau kursus pelatihan terkait dengan teknologi komputer dan informasi. Selanjutnya adalah penjelasan jawaban dari soal nomor 3, sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional adalah sistem informasi yang dirancang untuk mendukung fungsi atau aktivitas tertentu dalam suatu organisasi. Beberapa jenis sistem informasi fungsional meliputi sistem manajemen sumber daya manusia (HRM), digunakan untuk mengelola informasi terkait dengan karyawan seperti data pribadi, kehadiran, kinerja, dan penggajian. Yang kedua adalah sistem manajemen produksi atau MIS, adalah mengelola informasi terkait dengan proses produksi, inventaris, perencanaan produksi, dan pemantauan kinerja produksi. Dan yang ketiga adalah sistem manajemen keuangan, digunakan untuk mengelola keuangan organisasi, termasuk dalam akuntansi, pengeluaran, pendapatan, dan analisis keuangan.
Selanjutnya adalah penjelasan jawaban soal dari jawaban nomor 4. Integrasi AI dalam sistem akuntansi dan keuangan. Dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI, sistem akuntansi dan keuangan dapat meningkatkan analisis dan prediksi keuangan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, analisis data. AI dapat digunakan untuk menganalisis data keuangan secara cepat dan efisien, mengidentifikasi tren, pola, anomali yang mungkin tidak terdeteksi oleh metode tradisional. Dan yang kedua adalah prediksi keuangan. Dengan memanfaatkan teknik machine learning, AI juga dapat untuk membuat prediksi tentang kinerja keuangan masa depan berdasarkan data histori dan faktor-faktor eksternal yang relevan. Selanjutnya adalah penjelasan jawaban soal nomor 5 tentang penjualan dan pemasaran. Penjualan adalah proses menjual produk atau layanan kepada pelanggan melalui interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Ini mencangkup kegiatan seperti negosiasi harga, presentasi produk, dan penutupan penjualan atau closing. Yang kedua adalah pemasaran. Pemasaran adalah serangkaian kegiatan untuk mempromosikan, memasarkan, atau menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Ini meliputi strategi seperti iklan, branding, promosi penjualan, dan pemasaran konten. Selanjutnya adalah online versus offline marketing. Online marketing ini mencangkup menggunakan internet dan platform digital untuk memasarkan produk atau layanan seperti iklan online, media sosial, email marketing, atau SEO. Yang selanjutnya adalah offline marketing. Ini mencangkup strategi pemasaran tradisional di luar internet seperti iklan cetak, promosi acara, pemasaran langsung, dan iklan televisi. Selanjutnya adalah contoh ilustrasi. Online marketing, sebuah perusahaan menggunakan iklan Facebook dan kampanye email untuk mempromosikan produk baru mereka kepada pelanggan potensi secara online. Atau biasanya kalau di Instagram suka muncul yang namanya ads. Selanjutnya ada offline marketing. Sebuah perusahaan mungkin menempatkan iklan dalam majalah atau mengadakan acara pameran untuk menjangkau pelanggan di area tertentu secara offline. Sekian penjelasan jawaban soal pengantar teknologi informasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.